setelah beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Belanda, hingga Prancis yang sempat pro ke kubu Israel secara terang-terangan mendukung penuh kebebasan serta kemerdekaan Palestina. Negara-negara di Asia seperti Cina dan Korea Utara juga ikut andil di dalamnya. Bahkan mereka langsung melakukan tindakan nyata, contohnya yang seperti dilakukan oleh Cina dan Korea Utara. Mereka benar-benar tak mengakui Israel sebagai negara dan mendukung penuh kebebasan warga Gaza dan kemerdekaan Palestina seutuhnya. Ya, satu dunia kayaknya sudah muak dengan kejahatan genosida Israel kepada warga Gaza. Kurang lebih 11 minggu lamanya, penduduk Gaza terbelenggu dalam blokade Israel yang mencekik. Dan sekarang pelan-pelan semua penduduk akhirnya bisa merasakan lagi perut kenyang setelah sebelumnya terancam kelaparan akut. Walaupun begitu, ini nggak semerta-merta selesai gitu aja. Makanan yang dinikmati pun sejatinya hanya sekedar buat bertahan hidup. Atau dengan kata lain, enak gak enak, ya udah, yang penting kenyang. Tentu semua tahu kalau blokade Israel telah memutus aliran makanan, air bersih, obat-obatan, serta bahan bakar yang tersedia. Kemudian, tindakan itu juga telah mendorong lebih dari 2,1 juta penduduk Gaza pada situasi di ambang kelaparan. PBB sendiri melaporkan jika ada kurang lebih 930.000 anak-anak tak berdosa yang menghadapi resiko kelaparan akut. Bahkan menurut laporan dari Al Jazeera, menyebut kalau hampir 290.000 anak Gaza berada di ambang kematian akibat kelaparan di tengah blokade Israel. Hal itu pun membuat Amnesty International menyebut jika Israel melakukan genosida. Melihat kekejaman dilakukan oleh Israel kepada Gaza membuat hati pemimpin dunia tergetar. Mereka yang dulunya pro dengan Israel pun pelan-pelan mulai sadar dan kini mulai menekan untuk membebaskan warga Palestina merdeka di tanah sendiri. Namun minimnya sanksi yang benar-benar diberikan seperti yang membuat Israel tak berhenti untuk terus menyerang Gaza. Seperti yang dilaporkan secara live oleh media Al Jazeera, korban terus berjatuhan dari hari ke hari, seolah nyawa tak berharga sama sekali bagi dunia. Korban dihitung layaknya menghitung sebuah angka, dan Israel benar-benar melakukan apa yang disebut genosida. Melihat apa yang dilakukan Israel yang tiada hentinya, membuat negara-negara Asia pun ikut geram. Mulai dari Cina hingga Korea Utara yang sudah jengkel dengan kekejaman Netanyahu. Bahkan kedua negara itu tak mengakui Israel sebagai negara dan mendukung penuh kebebasan penduduk Gaza dan kemerdekaan Palestina. Cina resmi hapus peta Israel. Nama-nama negara atau wilayah biasanya bisa ditemukan dalam platform peta digital. Namun kondisi lain sempat terjadi pada Israel yang namanya menghilang secara misterius. Nama Israel tak terlihat dalam peta digital buatan perusahaan Cina, Alibaba dan Baidu. Itu terjadi tahun lalu saat perang dengan Palestina kian memanas. Laporan tersebut berasal dari insider yang mengutip Wall Street Journal. Peta digital hanya menampilkan perbatasan negara yang diakui secara internasional. Apa yang dilakukan oleh Cina itu sendiri bentuk protes atas kekejaman negara Zionis itu kepada anak-anak tak berdosa yang dibunuh oleh bom-bom Israel. Dan melihat situasi yang ada di mana sekarang dunia berbalik arah, menjadikan ini adalah momentum yang tepat buat segera mengusir Israel dari tanah Palestina, serta menghukum berat sesuai hukum internasional yang berlaku, termasuk embargo senjata dan suspensi perjanjian bilateral. Ya, semua harus dilakukan segera. Ibaratnya, kalau nggak sekarang, ya udah, kapan lagi? Sebab di satu sisi, Israel sendiri masih terus menyerang Gaza, baik menggunakan serangan udara maupun darat. Laporan terbaru dari Al Jazeera bahkan menyebutkan bahwa serangan Israel ini menyebut sekitar 85 orang kehilangan nyawa di Gaza. Sementara kematian akibat kelaparan diketahui telah melanda.
Sekali lagi, Israel memang telah memperbolehkan bantuan masuk, tapi di sisi lain mereka juga nggak menghentikan serangan. Tekanan dari dunia mungkin telah memberikan dampak, tapi masalahnya itu belum cukup kuat. Karena ya biar gimana pun, dunia harus benar-benar memberikan sanksi super berat ke Israel, melemahkan mereka, dan itu harus dilakukan segera, gak usah banyak itu lagi. Kim Jong-un tak mengakui Israel sebagai negara. Pemerintah Korea Utara dilaporkan mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan Palestina hak dan privilege sebagai peserta peninjau dan mendesak Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali pengajuan Palestina sebagai anggota penuh. Menurut laporan media pemerintah Korea Utara, KCNA via Anadolu, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mendukung resolusi tersebut dan menganggapnya tepat waktu. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara, pengesahan resolusi yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka menunjukkan keinginan komunitas internasional untuk kawasan Timur Tengah yang damai dan stabil. Dalam pernyataan tersebut, rezim Kim Jong-un juga menegaskan kembali dukungannya untuk Palestina, menganggap pendudukan Israel ilegal dan mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Pyongyang juga mengecam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Korea Utara menilai Washington selama ini membuat kebijakan satu negara Yahudi alih-alih kebijakan solusi dua negara. Sementara itu, sebanyak 143 negara mendukung resolusi Palestina menjadi anggota penuh PBB. Sebanyak 9 negara menolak dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB tersebut. Dunia menghentikan genosida Israel. Pada Mei 2025, sebanyak 823 profesional hukum di Inggris, termasuk 11 mantan hakim, puluhan barrister atau pengacara senior, solicitor, dan akademisi hukum, menandatangani sebuah surat terbuka yang mengecam kebijakan pemerintahan Inggris yang dinilai terlalu lemah terhadap Israel. Dalam penjelasan mereka menuntut tindakan konkret yang harus diambil pemerintah Inggris atas apa yang dilakukan Israel di Gaza. Selain itu, mereka juga menuntut sanksi keuangan dan imigrasi terhadap Menteri Israel dan personel sipil dan militer lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Dan pada akhirnya surat itu juga mendesak pemerintah Inggris untuk meninjau kembali hubungan dagang yang ada dengan Israel dan memastikan bahwa mereka akan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional terkait dengan wilayah Palestina yang diduduki. Selain Inggris, beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Italia juga mendukung penuh kebebasan rakyat Palestina dan mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Dan terlepas dari apapun, kejahatan genosida Israel di Gaza telah membuka mata dunia. Ribuan nyawa tak berdosa, termasuk anak-anak, menjadi korban atas nama keamanan yang diklaim oleh Israel. Namun dunia tidak tinggal diam. Dari demonstrasi besar-besaran di berbagai negara, pengusiran warga Israel di tempat-tempat umum, hingga larangan masuk oleh banyak negara. Semua ini adalah bentuk kemarahan global terhadap kekejaman yang tak bisa diterima. Solidaritas untuk Palestina terus bergema, tapi perjuangan ini belum selesai saat Netanyahu bersikeras melanjutkan serangan dengan mengerahkan lebih banyak pasukan ke Gaza.